Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa dengan saya di live Instagram. Udah lama ya nggak live. Eh, dan saya memang jarang live ya. Hal tertentu aja yang bikin saya live Instagram. Kali ini saya live-nya karena pengen menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di DM saya yang nggak bisa dijawab satu persatu karena lebih dari satu dan pertanyaannya hampir mirip-mirip saja, sehingga kalau saya jawab satu-satu itu akan memakan waktu karena saya juga selain menulis juga kan ada pekerjaan yang lainnya. Meski saat ini sedang pandemi, saya tidak keluar-keluar kota, saya tetap kerja dalam arti saya masih tetap melakukan aktivitas untuk mendapatkan uang alias kerja online. Ya, baiklah, saya akan menjawab pertanyaan yang berhubungan dengan penulisan kali ini. Jujur aja saya itu tidak merasa sebagai penulis profesional karena saya menjadi penulis itu otodidak saja, tidak belajar, maksudnya tidak ada ilmu khusus ya, tidak ada ilmu khusus. Jadi saya menulis apa yang saya mau dan apa yang saya suka. Pertama kali saya menulis saya juga tidak memperhatikan EYD atau tanda baca segala macam, itu saya nggak merhatiin itu. Saya fokusnya bagaimana saya bercerita kepada pembaca, dan pada saat itu pun tidak ada pembaca. Jadi saya menulis pada saat itu karena saya suka saja. Dan untuk pembaca, jujur aja di awal saya siapa sih ya yang menulis tidak pengen ada pembacanya, pasti semuanya juga pengen dibaca ya kan. Cuman ketika di awal saya menyadari bahwa tidak mungkin langsung mendapatkan pembaca ya kan, seperti itu. Jadi di awal saya menulis apa yang saya mau dan apa yang saya suka, tidak ada target untuk tidak ada target berapa voting, berapa vote, berapa komentar dan sebagainya, tidak ada target seperti itu, tulis-tulis aja. Nah, maka dari itu kalau sekarang alhamdulillah sudah pada waktu itu 2015 belum ada pembaca, dari yang 1 orang baca, 5 orang, 10 orang, 20 orang, saya sangat bersyukur sekali meskipun ya jumlahnya tidak banyak. Hingga pada akhirnya ketika itu adalah cerita saya yang keempat, berjudul Saat Dia Tertidur. Saya tidak menyangka itu adalah yang pertama kali cerita saya mendapatkan 1K pembaca. Potnya, kalau viewers di atas itu tentu. Kalau pot kan cuma bisa sekali pot ya, jadi potnya itu 1K pada waktu itu. Dan di masanya ya, pada saat itu di masanya saya mendapatkan pot itu paling banyak pernah 4K ya. Tetapi alhamdulillah setelah waktu terus berlalu dan istilahnya karena tulisan saya adalah fan fiction dan tentunya tokoh di dalamnya adalah Aliando dan Prilly, seiring dengan berjalannya waktu ketika pada kenyataannya tidak seperti dulu lagi, istilahnya seperti itu. Jadi sampai saat ini pembacanya juga berkurang gitu. Tapi itu tidak membuat saya menghentikan, istilahnya berpindah dari fan fiction menjadi genre yang fiksi umum. Tetap saya fan fiction atau menggunakan Aliando Prilly sebagai inspirasi dan motivasi di dalam saya menulis. Itu bertujuan untuk, pertama adalah untuk mengabadikan nama mereka sebagai pasangan di dalam cerita saya. Yang kedua adalah menghargai buat kalian yang yang memang mencintai Aliando Prilly gitu, yang membersamai sampai saat ini. Jadi saya menghargai itu, sehingga saya membuat cerita dengan genre masih fun fiction ya. Nah,
Iya, Nur Islamiyah. Udah pernah baca saat dia tertidur, sekarang sudah menjadi versi versi cetak otomatis di Wattpad itu sudah tidak utuh lagi. Dari part 1 sampai 10 ada di sana, tetapi selebihnya itu memang di unpublish ya. Untuk yang versi cetak semuanya di unpublish. Baik, saya lanjutkan lagi untuk pertanyaan dari kalian yang mempertanyakan di DM mengenai penulisan. Dari It's Minul. Nah, katanya gini, aku juga punya WP, cuman sekarang mau lanjut nulis, lagi sibuk banget kerja, mau lanjut nulis lagi udah kesel. Sebenarnya pingin banget buat cerita April yang banyak kayak Bunda, belum bisa bagi waktunya habis buat kerja maksudnya. Mungkin dulu masih sekolah ngetiknya malam sampai subuh. Mau tanya gimana cara bagi waktu biar enak ngetik cerita kayak Bunda, kayak Bunda yang sibuk. Ya, sebetulnya kan pertama saya menulis apa yang saya mau dan apa yang saya suka. Yang kedua, memang kalau kita menulis itu, kita berimajinasi itu tidak bisa kita tahu kapan idenya itu akan muncul. Terkadang kita siap waktunya, idenya yang nggak bisa kita tuangkan. Kadang kita bisa menuangkan waktunya yang tidak memungkinkan, kan seperti itu. Jadi kalau saya berjalan apa adanya, ketika saya bisa, saya buka create-nya Wattpad. Kebetulan saya kan masih di Wattpad, meski banyak platform-platform lain yang menawarkan kepada saya untuk menulis di situ, tapi saya tetap memilih Wattpad. Meski saat ini Wattpad juga ada perubahan-perubahan. Jika Anda kalau membaca itu ada iklan atau dan sebagainya, jangan pikir saya sebagai penulisnya tidak ada iklan. Saya juga ketika membaca tulisan saya sendiri itu ada iklan, dan jujur aja saya tidak mendapatkan apa-apa dari itu. Jadi saya tidak mendapatkan, ketika mereka ini iklan, saya tidak mendapatkan fee dari itu. Dan benar-benar saya menulis di Wattpad itu gratis, ibaratnya dibaca gratis, dan saya nulis pun istilahnya tidak mengeluarkan biaya apa-apa gitu. Untuk membagi waktu, sebetulnya itu adalah kemauan ya. Kalau memang kita mau menulis kapanpun, ketika ada ide dan menulis, kita pasti akan bisa gitu. Jadi buang dulu rasa tidak bisanya, karena apapun itu, meskipun bukan menulis, hal-hal yang lain pun ketika kita mau, tentu kita ada jalan. Di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Jadi kalau saya membagi waktunya, dulu waktu saya masih bekerja yang dari bekerja terikat, yang dari pagi sampai sore, saya juga memang nggak bisa ngetik. Jadi ngetiknya juga tengah malam ketika anak saya sudah tidur. Jadi saya akan ngetik di tengah malam itu. Nah, ketika itu makanya saya sering update tengah malam, karena memang waktu saya di situ. Dan saya dulu setiap hari update ya kan. Kalau kalian yang dari awal mengikuti saya, itu saya setiap hari update dulunya meskipun saya sibuk. Nah, saat ini ketika pandemi saya di rumah aja, bukan berarti saya tidak ada pekerjaan, justru pekerjaan saya di rumah jadi saya kerjakan gitu kan. Pagi-pagi saya bangun tidur, saya ngurusin dapur dulu, ngurusin nyuci piring, masak, nyuci pakaian, terus ngelipatin yang sudah kering sebelumnya, nyapu rumah, ngepel, segala macam. Itu tugas saya di rumah saat ini, meski saya tidak bisa keluar rumah. Karena selama pandemi ini memang sampai 6 bulan ini saya di rumah saja. Maksudnya kalau misalkan tidak ada yang penting, saya tidak keluar rumah. Kalau keluar rumah pun saya akan menggunakan protokol kesehatan, menggunakan masker dan jaga jarak. Terkadang saya pakai face atau apa sih yang namanya, yang untuk tutup muka itu, yang kaca. Nah, itu saya akan gunakan itu, seperti itu. Jadi saya ada beberapa komunitas memang yang harus saya, istilahnya kegiatan-kegiatannya harus saya ikutin. Jadi
yang mana yang penting itu saya tetap akan keluar rumah, tetapi hal-hal yang penting-penting saja, seperti itu. Baiklah, itu tadi mudah-mudahan jawabannya bisa dipahami ya, bahwa menulis itu sebenarnya adalah kemauan. Jika kita mau, sesibuk apapun kita bisa mengetik, sesibuk apapun kita bisa melakukannya. Seperti saat ini, itulah sebabnya saya itu termasuk produktif ya, kalau menurut saya sendiri sih. Karena apa? Karena setiap ada cerita sudah tamat, pasti saya punya cerita yang baru. Nah, kenapa saya bisa produktif? Karena saya memang fokus di satu cerita ketika running di Wattpad. Ketika saya bikin satu cerita, saya selesaikan. Saya tidak akan menumpuk cerita itu seperti saat ini. Nah, makanya salawat itu saya selesaikan supaya saya bisa fokus menulis hot mantra atau cerita yang baru. Seperti itu. Halo semuanya. Waalaikumsalam, ada Putri Pratama. Mudah-mudahan sehat ya. Iya. Baiklah. Ada juga yang bertanya mengenai penerbitan. Kalau kamu penulis pemula ingin menerbitkan sebuah buku, kamu bisa hubungi penerbit. Pertama, untuk tulisan saya yang berjudul Saat Dia Tertidur, Mermaid Cintaku, dan Secret of the Heart, saya menerbitkannya di Guepedia. Kamu juga bisa menerbitkan di situ, karena di situ saya kira sangat simple juga ya, tidak terlalu banyak syarat gitu. Apapun bisa dibuat versi cetaknya. Kamu ketik naskahnya aja, terus tuh kirimkan ke email Guepedia, atau kamu bisa chat dulu WhatsApp-nya atau DM di IG Guepedia. Di situ kamu bisa mendapatkan informasi tentang syarat-syarat bagaimana cara kamu menerbitkan sebuah buku karangan kamu sendiri. Halo Dila, kabar? Ya, mudah-mudahan sehat ya. Halo, siapa itu? Abdul Rahman. Ya, halo. Dia Ayu juga, selamat malam. Nah, apalagi tadi? Nah, itu masalah penerbitan. Nah, untuk cerita Mauku Dirimu, Six Sense, terus Crazy About You, terus tuh Jodohku Ternyata Kamu, Come to the Back, terus tuh Memilih Cinta, terus tuh Kamu Itu Cinta, apalagi, dan juga Six Sense sudah, terus tuh Jodohku juga sudah. Nah, yang itu saya menerbitkannya di Bukulo. Di Bukulo juga sangat simpel sekali kalau ingin menerbitkan buku, karena di situ kita tinggal kirim naskah, nanti kita dibuatkan covernya dan segala macam, baru bisa dicetak. Mudah sekali. Untuk lebih lengkapnya bisa hubungi Bukulo di DM, bisa, nanti mereka akan membalas bagaimana caranya kamu menerbitkan buku. Nah, terus tuh untuk Princess for the Print itu saya di Rex Publishing. Jadi saya di situ itu juga sangat simpel sekali kalau kamu mau nyetak buku. Nah, Dila, Bun kalau mau nyetak cerita nyari pembeli dulu atau emang ya udah cetak aja pembeli yang tadi pikirin? Nah, kalau yang mau yang seperti itu kamu bisa di Bukulo. Jadi kalau di Bukulo itu dicetak aja dulu, istilahnya tidak harus mencari pembeli. Kalau sudah siap cetak kamu boleh pesan, seperti itu. Nah, kalau di Rek Publishing sebenarnya juga seperti itu, cuman biasanya mereka ada open PO untuk order buku kita, seperti itu. Tidak harus cari pembeli dulu sih, tidak. Cuman kita kan nanti ada promosi untuk menawarkan dalam bentuk open PO, seperti itu, Dila. Nah, pertanyaan lainnya mungkin mengenai alur cerita. Nah,
alur cerita itu kan biasanya begini, ketemu, kenalan, deket, pacaran, nikah, segala macam. Itu adalah alur cerita yang monoton kan. Nah, itu yang seperti biasa. Dari dalam cerita memang sebenarnya ada seperti itu, tetapi tinggal bagaimana kita caranya istilahnya mengolah alur seperti itu supaya ceritanya lebih menarik, seperti itulah ya. Ya sayang, ada apa? Beneran kalau makan didatangi kucing lah. Di mana? Di rumah makan. misalnya kayak di selera kita tuh. Kadang-kadang ada kan kucingnya. Tapi bunda usir deh. Ada. Oh, dah tidak. Kenapa jadi bertanya kayak gitu? Iya. Oh iya, apa ada yang salah fokus dengan baju saya? Assalamualaikum dari Siti Nurafia. Bunda, kalau mau buat cerita buat pemula itu apa aja yang harus diperhatiin? Dan kalau belum followers bisa tetap buat cerita Bun, soalnya suka takut nggak ada yang baca gitu. Nah, saya pernah ya, saya posting mengenai hal itu. Kalau saya dan saya sarankan juga seperti itu, kalau memang mau, bahwa kalau saya di awal itu menulis tidak fokus kepada siapakah yang mau membaca. Nah, menulis kan adalah hobi kita, adalah kesukaan kita. Jadi kita tulis aja. Terutama dulu pertama adalah kita di situ juga dapat mempelajari. Pertama, kalau semakin sering kita menulis, maka kita akan semakin menemukan passion kita seperti apa, terus tuh cara menulis kita seperti apa, terus tanda-tanda bacanya seperti apa. Itu kalau saya pelajari di jalan gitu, karena saya ini kan jujur aja kan udah tua banget, yang baru ada wadah untuk menulis dan bisa dibaca orang lain. Itu pun di awal saya tidak dibaca orang, karena emang siapa yang tahu saya nulis kalau saya tidak informasi ke orang lain. Pada saat itu saya memberanikan diri mendm beberapa teman untuk membaca tulisan saya. Memang tidak semua teman saya yang di DM itu mau membaca. Kebetulan mungkin karena mereka sibuk atau tidak punya waktu untuk membaca, makanya tidak sempat membaca. Nah, jadi istilahnya pertama kita tidak harus target kita siapa yang baca atau berapa orang yang baca. Sebenarnya tidak harus seperti itu. Kenapa? Karena kalau kita pemula memang jelas-jelas kita tidak ada pembaca gitu. Jadi kita nulis buat diri kita dulu, kita hargai tulisan kita dulu, itu kita pelajari dulu, kita perbaiki dulu tulisan kita. Kalau misalkan sudah bagus, sudah ada yang tertarik, dari satu orang yang tertarik dia bisa mengajak beberapa temannya untuk membaca, tentunya akan terjadi seperti itu. Jadi kita ikhlas nulis karena kita memang suka menulis. Kalau saya gitu ya, saya ikhlas nulis karena saya memang suka menulis, karena saya sangat mencintai Aliando dan Prilly, karena saya sangat mendukung mereka. Jadi saya bertujuan untuk nama mereka itu abadi sebagai pasangan di dalam tulisan saya, kemudian menjadi versi cetak. Saya bertujuan itu, dan juga yaitu tadi untuk menghargai kalian semua yang membaca, yang tentunya masih membersamai mereka sampai dengan saat ini. Jujur aja kalau untuk pembaca saat ini sudah terjadi penurunan yang sangat drastis sekali, dari 4K sampai 4K itu berapa? 4.000 kan? Dari 4.000 hingga sekarang ini cuman 300-400, paling banyak 500, paling banyak lagi hampir 1K itu kemarin waktu Dia Salehaku itu yang menemani kalian di saat bulan Ramadan, dari part 1 sampai 30, maksudnya dari prolog sampai part 29 itu kan 30 bagian, itu menemani kalian selama bulan Ramadan. Nah, itu jujur aja adalah vote-nya lebih banyak daripada yang biasanya.
tapi lebih banyaknya itu pada saat udah turun seperti ini. Tapi itu tidak menyurutkan keinginan saya untuk menulis fun fiction. Kalau misalnya banyak penulis fun fiction yang lainnya yang sudah hiatus atau tidak produktif lagi atau beralih menulis dengan genre yang fiksi biasa bukan fun fiction, itu saya tidak menyalahkan mereka ataupun istilahnya kenapa, karena menulis fun fiction adalah pilihan saya sendiri, bukan istilahnya berdasarkan apa-apa. Dan saya memang tidak ingin ada yang beranggapan bahwa saya menulis karena komersil, karena saya istilahnya pansos atau apa itu ya namanya, pansos atau menginikan nama besarnya Aliando Prilly. Tidak sama sekali. Jadi istilahnya ketika mereka berada di atas dulu, waktu saya 2015 itu kan saat memang mereka sedang kita bahwa mereka masih bersama sebagai couple kan di media sosial gitu. Jadi pada saat itu saya memanfaatkan. Nah itu tidak sama sekali, sehingga ketika saat ini yang terjadi adalah sebaliknya, mereka sudah berkarya sendiri-sendiri, mandiri, itu saya tetap memilih untuk menjadi penulis fun fiction. Itu memang sudah niat saya ya, maksudnya saya adalah author fun fiction. Jadi bagaimanapun keadaannya, saya tetap menjadi author fun fiction, bagaimanapun Aliando dan Prilly. Meskipun pada faktanya seperti apa, setiap cerita saya abadikan menjadi pasangan dan sebagainya itu. Nah ya itu Nur, maksudnya konsisten dalam arti saya tidak memanfaatkan ketika mereka sedang di atas banyak pembacanya sampai 4.000 saya tetap di situ. Dan sekarang sudah jauh, apalagi untuk cerita terakhir itu cuma 300-400 spot kan. Nah itu tidak membuat saya ingin mundur. Jadi pada dasarnya bukan saya tidak menghargai pembaca, saya sangat menghargai. Siapa sih penulis yang tidak suka ceritanya dibaca, diberikan apresiasi, quote dan komentar. Itu pasti adalah suatu kebanggaan dan bonus buat kita. Nah meskipun turun dari 4.000 jadi 400, istilahnya jauh banget, tapi saya tetap konsisten menulis Aliando Prilly karena itu tadi, saya ingin mengabadikan nama mereka sebagai pasangan di dalam tulisan saya. Itu adalah wujud dari cinta kasih saya kepada mereka, wujud support saya, dan juga sebagai penghargaan saya kepada kalian yang membaca dan menghargai kalian yang membersamai mereka sampai dengan saat ini. Seperti itu ya. Nah maka dari itu saya tetap menjadi author fun fiction. Jadi saya di mana-mana pengennya disebut author fun fiction. Bukan saya terlalu idealis, bukan saya tidak butuh uang. Mungkin ada yang berpikir sok-sokan aja, kayak nggak butuh uang aja. Bukan seperti itu, tetapi ya itu tadi, saya memang memilih untuk tetap konsisten menulis fun fiction, meskipun ceritanya sebenarnya di dalamnya adalah secara umum. Jadi bukan ceritanya Aliando Prilly di dunia nyata, tapi adalah imajinasi saya sendiri. Sama seperti fiksi yang lain sebenarnya ceritanya, cuman tokohnya aja. Itu pun nama-namanya juga saya buatnya tidak melulu Aliando Syarif, Prilly Ratu Konsina. Saya kan ngasihnya nama panggilan atau apa, tapi namanya misalkan kayak Dia Salehaku, namanya kan jauh tuh, Alfa Rizky Imani, panggilannya Ali gitu kan. Terus tuh Ilina Saleha, panggilannya Ili, tapi imajinasi tetap Ali dan Ili itu seperti yang kita bayangkan biasanya, seperti itu. Nah Dina NR Dina 96 Salpok Lebun, bajunya iya ini adalah baju kalau mau beli Princess for the Prince nih,
Princess for the Prince ini adalah fantasi kedua saya. Fantasi pertama adalah Mermaid Cinta. Mermaid Cinta itu kan putri duyung ya. Jadi yang namanya fantasi itu adalah imajinasi fantasi kita yang tentunya secara di dunia nyata itu nggak mungkin terjadi, cuman hayalan, paling hayal. Kalau misalkan cerita fanfiction aku yang biasanya itu hayalan, drama, tapi kayak relate yang terjadi di kehidupan sehari-hari. Kalau fantasi itu kan tidak, istilahnya tidak mungkin terjadi di dunia nyata. Dalam arti gini, kayak Princess for the Prince ini kan ceritanya pangerannya kan punya kekuatan di telapak tangannya. Dia kalau misalkan telapak tangannya ini menyentuh wajah orang lain, orangnya akan tertidur. Nah kan kalau di dunia nyata nggak mungkin kan terjadi seperti itu cuman hayalan yang terlalu hayal, ya kan. Nah, Princess, waalaikumsalam Fitri. Oh di Fitri. Apa kabar sayang? Fitri, sudah lama banget nggak ketemu. Oh ya Fit, kemarin tuh beli produk kamu sudah dititip ya kayaknya sama si Novi ya. Nanti ditanyain ya beli produknya ya. Nah, Princess for the Prince ini adalah bercerita mengenai seorang pangeran yang tidak betah di kerajaannya. Nah, memang ceritanya ini terinspirasi, kalau settingan itu terinspirasi dari kerajaan-kerajaan ya, kerajaan Inggris, dan namanya itu terinspirasi dari nama pangeran Inggris dan istrinya, yaitu Pangeran William. Nah di sini namanya adalah William dan Prilisa Catherine. Nah mirip-mirip dengan Pangeran William dan Katie yang ada di Inggris. Nah, kalau saya kalau buat cerita itu dari awal itu riwah sekali. Pertama adalah namanya riwah banget pokoknya. Dari awal itu saya kalau menulis tuh niat banget. Pertama ketika menemukan ide saya harus istilahnya mematangkan temanya seperti apa. Contohnya ketika nulis Princess for the Prince ini adalah cerita seorang pangeran ya. Pangeran yang di kerajaannya itu dia sangat istilahnya dengan protokoler kerajaan itu dia sangat tidak suka gitu loh. Dia selalu bandel, istilahnya tidak mau mengikuti aturan istananya dan pengen keluar dari kerajaan itu meskipun dia adalah putra mahkota. Nah kalau si Prilisa Catherine ini adalah bukan dari bangsawan, cuman dia memang orang kaya. Jadi orang kaya tapi bukan bangsawan istilahnya, dan berada jauh dari kerajaan Ajalea. Nah kerajaannya kan namanya kerajaan Ajalea kan ceritanya. Nah Princess Alejandro William dan juga Prince Alejandro William dan Princess Prilisa Catherine. Nah, Prilisa Catherine ini sebenarnya bukan princess dari kerajaan atau bukan bangsawan, tetapi di rumahnya dia dianggap putri karena dia kan anak orang kaya. Terus tuh dia sejak kecil punya impian memiliki pasangan seorang pangeran gitu. Sejak kecil dia punya impian menjadi putri dari seorang pangeran. Nah dia sama mamahnya itu bukan didukung sih karena anak kecil kan, jadi mamahnya punya kata yang bikin dia termotivasi untuk mewujudkan impiannya tersebut. Apakah itu? Yaitu yang tagline-nya di sini, tak ada yang tak mungkin, teruslah bermimpi. Nah seperti itu. Nah pangeran ini gara-gara tidak suka di kerajaan, dia akhirnya melarikan diri dari kerajaannya.
Akhirnya saat melarikan diri naik dia menyeberangi laut, ternyata kapalnya karam di lautan. Akhirnya tubuhnya terbawa arus, tenggelam, dan ditemukanlah oleh 2 orang warga negara lain, yaitu warga negara Maruno, di mana nanti dia akan bertemu dengan Princess Frilisa itu di tempat 2 orang itu. 2 orang itu adalah penghuni dari sebuah panti asuhan, di mana mereka itu semua adalah anak-anak buangan. Nah, anak-anak buangan perbatasan kerajaan Ajalea gitu ceritanya. Jadi pada akhirnya dia Alejandro ini bertemu dengan Prilisa yang baik hati dan juga istilahnya kayaknya itu dermawan gitu loh orangnya, sehingga karena kedermawanannya dia dipertemukan dengan si pangeran ini, karena dia kan setiap bulannya dia istilahnya bersedekah, kalau kita ini kan memberikan bantuan sosial ke panti asuhan itu, dan akhirnya bertemulah dengan si pangeran. Menurut saya ceritanya seru sekali di sini karena di sini juga ada pemeran. Kalau antagonis sih tidak ya, cuman si putri satunya itu yang tadinya suka dengan Alejandro dan berada di kerajaannya dan sempat-sempatnya ingin menjebak pangeran supaya segera dimilikinya, itu ada gitu. Kalau boleh dibilang ya setengah-setengah antagonis lah tadinya, tapi setelah itu si putri dari kerajaan yang ayahnya sendiri pun sangat sadis akhirnya menyerah juga dengan keadaan. Iya. Kalau Siti Nurafia, oh iya Bunda, kalau pakai nama asli Prilly Latuconsina dan Aliando Syarif gitu nggak apa-apa Bunda? Ya sebenarnya sih nggak apa-apa ya kalau menurut saya, cuman saya memang bervariasi di dalam setiap cerita, bervariasi namanya supaya juga orang kalau baca itu ada tandanya gitu loh, tidak seolah-olah baca cerita dengan judul yang sama gitu. Makanya saya bedakan nama lengkapnya agar ketika membaca kayak gini kan Alejandro William, pasti orang akan teringat oh itu kerajaan gitu kan, dan itu berada dalam cerita Princess for the Prince. Nah, Princess for the Prince ini kebetulan sedang promo dengan kaos yang saya pakai saat ini. Nah, kebetulan dia sedang promo. Di dalamnya terdapat bookmark dan juga ini di dalam bukunya ya, di dalam buku ini. Terus juga ada gantungan kunci. Terus juga ada kalender 2020. Harganya 150.000 belum termasuk ongkos kirim. Kalau mau pesan di saya bisa tinggal ketik nama, alamat, dan nomor telepon. Terus tuh kirim ke DM, atau bisa juga untuk pesan ke penerbit langsung melalui Shopee atau Tokopedia, cari Rex Publishing. Di situ memang ada program saat ini diskon 17% dalam rangka 17 Agustus, ya kan? Nah, kalau saya kebetulan ketika itu kan saya pesannya tidak ada program. Jadi kalau mau program itu berarti pesannya ke penerbit langsung, nomor teleponnya ada. Terus tuh boleh ke DM-nya juga atau ke akun Shopee dan Tokopedia-nya ya. Boleh. Kalau pesan sama saya kebetulan tidak ada promo. Tetapi mau tidak mau nanti kalian akan mendapatkan nomor WhatsApp saya kalau pesannya di saya gitu. Nah,
Saya mohon maaf sekali untuk yang DM saya bertanya-tanya mengenai masalah kepenulisan ataupun penerbitan, itu tidak bisa saya jawab satu-satu. Kenapa? Karena memang kalau saya jawab semua, kapan saya ininya kan, saya punya pekerjaan lain, makanya saya jawab di sini. Dan semoga untuk semua yang bertanya itu bisa terjawab ya. Nah, seperti itu. Dan kalau misalkan ada saya misalkan istilahnya ada seminar atau daring mengenai kepenulisan untuk penulis-penulis pemula atau ini, sebaiknya diikuti. Jadi kita juga harus banyak belajar. Seperti saya saat ini, meskipun saya sudah berusia, saya sudah mencetak 13 cerita, saya juga di Wattpad sudah 50 cerita kan yang saya buat, bukan berarti saya tidak mau belajar. Saya tetap belajar. Ketika ada seminar-seminar mengenai penulisan, saya akan ikuti insya Allah kalau misalkan ada waktunya gitu. Jadi saya tidak menutup, istilahnya tidak menutup diri, apalagi pemula. Sebaiknya kalian tidak menutup diri dari belajar. Tidak harus belajar dengan satu orang, misalkan tidak harus belajar dengan saya, belajar dengan penulis-penulis lain, apalagi yang menjadi guest speaker di acara daring seperti itu sangat penting juga untuk menambah wawasan. Nah, untuk menambah wawasan kalian mengenai istilahnya kata-kata baru, terus itu memperkaya kalimat, itu bisa membaca tulisan-tulisan dari penulis lain. Jadi dari situ kita bisa memperkaya tulisan dan menambah ilmu juga, kalau misalnya di dalamnya itu ada ilmunya. Nah, kalau saya jujur aja, kalau bikin cerita itu mudah-mudahan terdapat isi di dalamnya. Maksudnya isi dalam tanda kutip adalah ilmu dan pelajaran di sana. Bukan saya menggurui atau sok tahu ya, istilahnya bukan saya menggurui ya, tetapi apa yang saya tahu saya bagi gitu. Apa yang saya tahu saya bagi sehingga kita sama-sama mendapatkan ilmunya. Jadi saya berusaha untuk memberikan ilmu di dalamnya, terutama kalau saya bikin religi ya. Religi itu kan lebih kepada ilmu-ilmu agama. Itu biar kalau saya buat religi itu tidak sembarang buat, karena saya harus menggunakan istilahnya menggunakan dasar-dasarnya, misalkan dari hadis-hadis, dari firman-firman dalam Al-Quran, terus dari ceramah-ceramah agama yang saya dengar seperti itu. Jadi dalam ceramah itu akan saya buat di dalam bentuk dialog atau konflik atau cerita di dalam sebuah cerita saya seperti itu. Jadi istilahnya tidak sembarangan untuk mempublish sebuah cerita religi. Nah, sama fantasi. Kalau fantasi kan ceritanya apapun bisa terjadi, itu tidak istilahnya berdasarkan apa-apa, karena udah jelas fantasi itu adalah imajinasi yang absurd yang tentunya tidak mungkin terjadi di dunia nyata gitu. Kayak misalkan cerita terbaru Hot Mantra itu kan istilahnya nggak mungkin banget ada jin di dalam toples gitu, dicari-cari banget ceritanya. Tetapi karena itu fantasi, makanya sah-sah saja. Nah, ya mungkin karena saya pingin itu ya, Siti Nurafia, Bunda kenapa bisa kepikiran gitu buat setiap next part cerita. Nah, itu tadi, cerita itu kan dibuat karena kita mau gitu, karena kita suka, karena kita ikhlas untuk bikinnya, karena kita cinta. Nah, dengan itu kita bisa buat cerita apa yang kita inginkan gitu. Jangan bingung, jangan dikira kalau saya ngetik itu cer aja, enggak juga. Terkadang saya juga ada masanya yang ada ide tapi bingung mau dari mana gitu. Misalkan aku mau buat Hot Mantra yang kedua nih ya, sebenarnya sudah ada draft, sudah berat 500 kata masih. Saya kan biasanya minimal 1.500 kata saya closing dan saya bagikan gitu, atau saya posting atau saya update. Jadi
masih diketik gitu. Jadi saya kalau ngetik juga, kalau misalkan saya sudah gimana gitu, saya nggak akan memaksakan diri untuk mengetik kalau memang rasanya udah mentok gitu. Jadi saya beralihnya gini, saya baca tulisan orang, saya buka media sosial saya, buka buka postingan atau notifikasi dari media sosial lainnya, misalkan WhatsApp segala macam gitu-gitu. Nah setelah itu baru kalau misalkan kayak udah fresh, baru kita buka kembali ininya, threadnya di Wattpad seperti itu. Nah itu tadi, di awalnya dulu adalah kita mau dan kita suka, kita cinta dengan pekerjaan kita, kita ikhlas melakukannya. Jadi mau nggak mau ide kita akan tertuang di dalam sebuah cerita. Jujur aja kalau saya ini untuk cerita pendek saya, kalian bisa bayangin ya, semuanya fun fiction, dari cerita pendek sampai dengan cerita bersambungnya itu adalah fun fiction namanya. Oleh karena itu namanya saya rubah-rubah, tapi tetap pada panggilannya Ali Prilly atau Ali Ili segala macam. Kalau Ali udah nggak bisa dibolak-balik namanya ya, cuma Ali gitu panggilannya. Kalau Ili kan masih bisa dipanggil Ili, masih bisa dipanggil Prilly, masih bisa dipanggil Ii, mas gitu. Kalau Ali dipanggil Ali, Ai, segala macam gitu. Jadi kalau saya juga kalau bikin cerita, di setiap cerita bersambung itu pasti ada panggilan-panggilan spesial yang dapat membedakan. Karena sekali lagi ini fun fiction ya, ini fun fiction. Jadi saya pingin setiap orang baca ceritanya dia akan teringat di satu cerita. Kayak princess dan prince itu akan teringat princess for the prince. Kalau Habibati sama Imama itu akan teringat dia Salehaku. Kalau Kalbi sama Habi itu dia akan teringat Saat Cinta Bersalawat. Betul? Nah, apa lagi nih? Kalau Papa AA dan Mama Ii itu akan teringat yang ketiga, dan atau Saat Dia Tertidur, Papa. Nah, di Saat Dia Tertidur juga ada istilah es krim rasa Ali. Nah kalau misalkan melihat es krim rasa Ali, mendengar es krim rasa Ali, itu akan teringat Saat Dia Tertidur, seperti itu. Jadi saya di setiap cerita pasti itu apa ya, entah kenapa kayak sudah dengan sendirinya gitu ya, ada jargon-jargon atau ada spesiali di dalam cerita itu. Ya memang saya pikirkan gitu, tidak dipikirkan dari awal, terkadang sambil jalan seperti itu. Nah itulah makanya saya bisa dapat istilahnya dapat inspirasi produktif, karena saya memang pingin membeda-bedakan, dalam arti yaitu tadi, ketika orang baca, orang tidak merasa, kadang-kadang kita kan kalau baca fun fiction yang berapa, kita sampai bingung gitu loh, ketika ada yang update kita sampai bingung, kita sedang baca cerita apa. Kalau namanya Aliando Syarif dan Prilly Latukonsina ya kan. Tapi kalau namanya udah agak kita bedain, saya tujuannya cuma itu aja, supaya kita bisa membedain kita berada dalam cerita apa, seperti itu. Nah, seperti misalkan cerita ini loh ya, saya mau perlihatkan ceritanya saya. Nah misalkan kayak Akhirnya Halal, itu kan ceritanya pesantren, namanya Ali juga Ahmad lillahi ta'ala. Jauh kan, tapi panggilannya Ali, Ahmad lillahi ta'ala, Ali. Nah kalau Prilly tetap namanya Prilly Wijaya Syifa gitu. Halo Naina, apa kabar? Nah Secret of the Heart,
Secret of the Heart. Di Secret of the Heart ini mereka adalah Prilly sama Sisi itu tertukar. Jadi selama 20 tahun jadi kakak dan adik. Jadi kakak dan adik, dimana di situ mereka tidak tahu bahwa si Prilly ini tertukar, dan selama 20 tahun merasa menjadi kakak dan adik, tetapi perasaan mereka merasa bahwa sepertinya perasaannya bukan sama saudara, kayak sama orang lain gitu, sama seperti sayang pria terhadap wanita dan wanita terhadap pria, seperti itu. Jadi dia untuk Secret of the Heart ini, nah jujur aja di sini saya juga mendapatkan sebuah pelajaran yang tadinya saya tidak tahu menjadi tahu, bahwa ternyata kalau sebenarnya posisi Prilly dan Ali yang sebagai saudara, jika saja Prilly menyusu sama orang tuanya Ali, mereka tidak boleh, mereka bukan mahar, tidak boleh menikah sebenarnya, tidak boleh ada hubungan selain persaudaraan kalau sepersusuan. Oleh karena itu saya buatnya otomatis pada waktu masih bayi, meski tertukar, si Prilly ini tidak mau menyusu dengan orang tuanya. Nah, bagaimana kalau saat itu saya tidak tahu bahwa hal itu tidak boleh terjadi? Nah, bagaimana? Padahal kan itu fun fiction, saya mau memasangkan si Ali dan Prilly. Pada akhirnya saya harus buat bahwa pada waktu kecil, pada waktu bayi, pada saat tertukar, si Prilly ini tidak mau menyusu dengan orang tuanya Ali gitu. Seakan-akan dia sudah merasa bahwa itu bukan orang tuanya gitu, tetapi orang tuanya tidak menyadari kalau sepersusuan itu tidak boleh. Sama juga saat dia tertidur, kesininya saya baru tahu bahwa kedua kakak beradik itu dalam agama tidak boleh dijadikan madu, istilahnya tidak boleh dijadikan sebagai istilahnya istri. Kalau misalkan Ali sudah menikahi kakaknya kan, sebenarnya tidak boleh menikahi Prilly sebagai adik dari kakaknya itu. Nah, maka dari itu dibuatlah di sana bahwa kalau yang ketiga itu kan si Ali menyerahkan kepada orang tuanya istrinya yang kakaknya Prilly ini dulu, baru dia dengan Prilly, karena memang seharusnya seperti itu. Tidak boleh menjadikan madu, tidak boleh turun ranjang kalau masih ada istrinya, kecuali dia bercerai atau meninggal, seperti itu. Jadi saya juga di saat dia tertidur itu mendapatkan pelajaran juga, tadinya tidak tahu menjadi tahu gitu. Kalau sudah tahu seperti itu, saya tidak boleh melanggar, istilahnya melanggar itu gitu. Jadi dibuatlah bahwa si Ali menyerahkan, dan pada saat itu karena si kakaknya Prilly itu koma gitu kan, jadi istilahnya dibolehkan karena kakaknya kan tidak bisa melayani lagi. Nah, itu kalau pada saat normal itu tidak boleh, kecuali dia bercerai atau dia meninggal. Berhubung dia koma, tidak bisa melayani lagi suaminya, maka suaminya boleh menikahi adiknya, seperti itu. Dan saya juga baru tahu gitu pada saat bikin cerita itu, karena kalau saya bikin cerita, saya biasanya cari-cari bahan gitu, cari-cari bahan, cari-cari kemungkinan apakah boleh seperti ini, apakah boleh seperti itu. Ternyata tidak boleh. Nah, jadi kita menulis cerita juga jangan asal kita supaya dibaca, jangan asal kita supaya istilahnya mendapatkan vote dan komentar. Kalau saya seperti itu ya. Dan fenomena saat ini saya tahu film pun seperti itu, cerita pun seperti itu. Sepertinya anak-anak usianya yang belum cukup itu lebih suka membaca yang 18 plus ya. Sebenarnya saya cukup prihatin dengan keadaan seperti itu. Cuman apa boleh buat, bukan anak saya atau tidak ada hak saya untuk istilahnya menggurui atau menasehati yang baca, karena saya yakin kalian semua juga bisa berpikir ya kan, kalian belajar seperti itu. Jadi dalam memilih-milih bacaan itu harus selektif juga. Kalau misalkan baiknya
dijadikan pelajaran, buruknya diabaikan, seperti itu. Terima kasih Naina. Saya juga suka menulis karena pembacanya juga gitu. Meskipun pembacanya udah berkurang nggak apa-apa, yang penting saya ngerasa ketika menulis saya berada dalam dunia saya itu, dunia penulisan, dunia hayalan, dunia saya bersama Aliando dan Prilly, dan dunia saya bersama kalian yang baca, seperti itu. Nah, lainnya lagi, ketika saya buat cerita yang lain seperti memilih cinta. Nah, memilih cinta itu sama kamu itu cinta itu berpindah penerbit ya, dari penerbit lama ke penerbit yang baru, ke Bukulo. Nah, itu covernya pun diganti. Jadi otomatis kalau ada yang punya cover terdahulu itu adalah terbitan dari penerbit sebelum Bukulo. Sekarang sudah diterbitkan oleh Bukulo. Kapanpun kalian mau order itu ada ya. Jadi saya memilih self publisher atau menerbitkan sendiri agar kalian kapanpun bisa membelinya dan menjadikannya sebagai koleksi. Jadi tidak ada di toko buku, tapi adanya secara online, seperti itu ya. Nah, mungkin itu saja dulu untuk pertanyaan-pertanyaan lainnya. Mudah-mudahan bisa terwakili dengan adanya jawaban dari saya. Pertanyaan lainnya seputar itu ya, penerbitan, penulisan, dan lain-lain. Mudah-mudahan bermanfaat. Mungkin kita bisa ketemu lagi selain membahas masalah penulisan, mungkin masalah bisnis apa yang sedang saya jalankan saat ini, bagaimana mempertahankan motivasi dan mengambil momentum untuk tetap eksis di saat seperti ini. Nanti mungkin lain waktu bisa kita bahas lagi. Siti Nurafia, Bunda kalau mau buat PDF cerita itu gimana? Maksudnya gimana? Saya sebenarnya orangnya juga gaptek ya, tidak terlalu mengerti cara buat ini itu. Jadi kalau saya mau kirim naskah ya saya di Word aja, saya kirim ke Bukulo atau ke Guepedia atau ke Rex Publishing. Nah, kalau di Rex itu kemarin dia diedit, diedit, tapi kalau untuk Bukulo atau Guepedia itu dia tidak mengedit isinya, seperti itu. Bedanya di situ. Kalau di Rex dia diedit. Kalau buat PDF saya nggak ngerti maksudnya seperti apa. Kalau misalkan bicara mengenai e-book itu biasanya penerbit ada ya, tapi saya memilih untuk tulisan-tulisan saya tidak ada versi e-book atau electronic book. Kenapa? Karena saya menghindari dosa. Saya tidak ingin kalian atau bahkan saya sendiri jika tidak ikhlas itu akan menimbulkan dosa ya. Karena saya tidak ingin ada pembajakan di situ. Bukan saya tidak ingin orang lain diuntungkan dengan tulisan saya, bukan seperti itu. Tetapi kita tidak tahu halal dan haramnya ya membajak cerita. Bayangkan kita menulisnya kadang misalkan sebulan, kalau setiap hari satu part terus 30 part itu kan sebulan jadi satu cerita. Belum lagi prosesnya untuk menerbitkan di penerbit itu kan tidak langsung, ada prosesnya ISBN atau hak cipta segala macam, buat cover, edit di dalamnya, layout segala macam. Setelah itu diterbitkan oleh penerbit, tiba-tiba e-booknya tersebar, dijual, digratiskan
ataupun dijual, mending digratiskan sekalian ya daripada dijual murah. Artinya mereka memperkaya diri sendiri dengan hasil keringat orang lain. Bayangkan aja ketika cerita kita, kamu berada di posisi saya aja deh, kamu bikin cerita, kamu yang mikir, kamu yang pusing, istilahnya kamu yang bukan membuang waktu, kamu yang menyiapkan waktu untuk mengetik, menulis, menyelesaikannya, membaginya secara gratis untuk dibaca orang lain. Setelah itu kita pinginnya tulisan kita itu menjadi versi cetak. Kalau saya salah satunya adalah pingin punya versi cetak karya saya. Jadi saya punya ya satu-satu karya saya di rumah. Jadi misalkan 13 cerita, saya punya 13 cerita di rumah. Itu untuk apa? Kalau kita simpan di dalam handphone atau di aplikasi Wattpad, kita tidak tahu ke depannya seperti apa kalau saya tidak punya backup di komputer misalnya. Nah, untuk itulah saya ingin punya versi cetaknya, saya simpan sebagai tanda bahwa saya pernah menulis ini. Mungkin nanti cucu-cucu saya, buyut-buyut saya ketika saya sudah tidak ada akan ditunjukkan, ini loh Oma dulu, Oma Puspa bikin cerita ini setebal ini, 13 cerita atau mungkin lebih. Nanti mungkin suatu saat akan saya cetak. Saya sebenarnya ada rencana ingin mencetak salah satu cerita religi saya. Dulu sempat bersujud bersamamu dan Bismillah aku memilihmu itu pernah ditawar oleh Mayor ya, tapi sampai saat ini tidak ada kabar berita, tidak apa, mungkin bukan rezeki atau gimana. Jadi yang dua itu berlalu begitu saja. Setelah itu saya buat atas nama Yang Maha, lalu surga untuk bidadari. Sebenarnya saya pingin atas nama Yang Maha, karena atas nama Yang Maha itu di dalamnya syarat akan ilmu ketuhanan ya, maksudnya berserah dan segala macam. Itu sebenarnya saya pingin saat atas nama Yang Maha. Tetapi ketika saya buat surga untuk bidadari, itu kayaknya juga bagus untuk dibuat versi cetak. Kenapa? Karena di situ berbeda karakter Ali dan Prilly di situ berbeda gitu, dan di dalamnya agak berbeda gitu kan. Jadi saya jadi pengen surga untuk bidadari. Pada akhirnya ada Dia Salehaku yang kemarin sebenarnya sempat ditawar oleh sebuah web novel, tapi sampai saat ini saya belum memutuskan apa-apa untuk apakah nanti akan menjadi apa, akan dibagikan di web novel atau gimana, itu belum ada tindak lanjutnya. Nah, Dia Salehaku baru kemudian saat ini adalah Saat Cinta Bersalawat yang sudah tamat dan ingin saya berikan extra part atau epilognya, karena di situ kan berbeda dari yang sebelum-sebelumnya, tidak sampai hamil, dan itulah sebabnya kenapa saya tidak kayak jadi sama gitu kalau misalkan ada scan hamil, ada scan punya anak dan segala macam. Itu kan jadinya setiap cerita itu sama. Dulu ada teman saya sama penulis juga pernah membahas itu, kalau ceritanya fan fiction itu kayaknya seperti itu aja, ketemu, kenalan, pacaran, menikah, hamil, punya anak, dan kayaknya nggak ada bedanya gitu dari satu cerita ke cerita yang lain. Itulah sebabnya sebenarnya menulis fanfiction itu punya tantangan gitu loh. Meskipun seperti itu, saya tetap produktif, tapi produktifnya ya dengan pemikiran ekstra, karena saya tahu fanfiction itu jadinya ceritanya seperti itu juga gitu, dan bagaimana ceritanya itu seperti bagaimana supaya tidak seperti itu juga kesannya. Nah, makanya saya buatlah namanya yang dibedakan, panggilannya yang dibedakan, ada icon di dalamnya dan sebagainya, sekira ketika kita membaca kita menyadari kita berada di cerita yang mana. Nah, itulah, bukan berarti menulis fanfiction itu tidak ada tantangannya, justru sangat menantang, karena kalau tidak ceritanya ya jadinya seperti itu juga kayak gitu. Maka dari itu
jangan remehkan yang bikin fan fiction, karena sebenarnya ceritanya itu cerita umum, cuman dibuat versi nama tokohnya yang sama. Dan kalau saya boleh cerita,